اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang terhormat Ketua DPR Masjid Al-Istiqamah beserta semua pimpinannya, para jemaah hadirin hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita di masjid yang mulia ini. Banyak selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mengikuti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya cepat sekali masa berlalu dan kita berada sekali di penghujung Ramadan. Sama juga bajunya 10 hari kemudian berada sekarang dalam bahasa Arab Turkijo. bahasa Enggak turun gitu. Turkijo. Turun gitu. Dari sampingnya tuh yakni berarti setiap masa depan itu adalah dekat. Setiap masa depan, ya besok itu sebenarnya dekat. Tahun depan itu sebenarnya dekat. Semua yang akan datang itu memang dekat. Jadi kita banyak bertanya-tanya, banyak kita pikir sampai kapan saudara Palestina kita, sampai kapan saudara-saudara yang dizalimi kita di Syria, di Myanmar, di seluruh dunia itu, sampai kapan mereka akan dizalimi lagi? Jadi bahasa Arab tadinya ada istilah tadi itu yang menjawab pertanyaan kita. Kullu atin qarib. Semua masa depan itu, kemenangan itu sebenarnya dekat. Kan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman secara mafhumnya, secara terjemahannya kepada kita, saya sampaikan. Mereka bertanya, kapan itu kemenangan? Kapan? Jadi, wahai Muhammad, katakanlah kemenangan itu adalah dekat. Maka para hadirin jemaah salat subuh dan saiman semuanya yang dirahmati Allah, kita dalam Quran itu kan belajar la taqnatu min rahmatillah. Kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saudara bangsa kita, mereka ada berat untuk menyampaikan ke seluruh dunia. Seluruh dunia ini saat mereka sedang tidur, saat mereka tidak sadar, Allah lewat mereka memberi kesadaran mereka betapa kuatnya tauhid, betapa kuatnya kita bertawakal, betapa sabar itu penting di sisi Allah. Mereka mengajarkan kepada kita. Coba bayangkan dari anak-anak kecil yang berumur berusia 5 tahun, 6 tahun sampai 70 tahun, warga tua semuanya lansia, mereka memberi pesan yang kuat dengan sangat kuat kepada seluruh dunia. Mereka memberikan pada kita message yang kuat bahwa Allah bersama orang yang bertakwa. Maka hadirin hadirat, tahun ini kami sebagai ISO Center Indonesia di bawah Hayat Foundation Turki, kami membawa yang tagline kami itu yang insyaallah kami harap tahun ini tahun terakhir saudara Palestina kita ini dizalimi. Setelah ini tidak akan lagi mereka dizalimi. Insyaallah kami yakin Palestina akan insyaallah bebas, akan merdeka. Insyaallah mari kita sama-sama mendoakan pada pagi yang sangat cerah ini, dan mungkin juga hari ini kan hari yang ganjil ya. Mungkin kita berada di Lailatul Qadar. Ya, inna astagfirullah inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Lailatul Qadr khairun min alf syahr. Ila akhir ayat. Jadi saya
ajak diri saya dan antum, mari kita ya mendoakan untuk saudara Palestina kita itu tahun ini tahun terakhir mereka saat beribadah itu di Saudi. Insyaallah tahun depan ayo kita bersama-sama sholat di Masjidil Aqsa insyaallah. Kita bersama-sama sudah doa atau tidak? Ayo kita sama-sama doa. Ya Allah, ya Allah, karuniakanlah tahun depan semua jamaah yang berada di sini sempat mereka insyaallah berdoa, bertasbih, berzikir dan sholat di Masjidil Aqsa. Saya mau kasih satu kisah. Ada seorang yang syekh itu dia ajak semua orang untuk sholat istisqa. Ayo kita sama-sama kan kemarau mau sholat. Dia ajak semua jamaah para hadirin yang dirahmati Allah. Semua jamaah datang ke lapangan. Mereka sama-sama doa. Tapi syekh itu dia bilang apa? Doa kita tidak akan terkabul. Mereka kaget. Kami semua datang sini. Dia kaget. Kenapa kami semua datang hadir dan sedang sholat, sedang doa? Dia kata, mohon maaf, saya apabila ajak antum untuk datang ke sholat istisqa, tidak ada seorang pun dari antum yang membawa payung. Kalau antum benar-benar percaya, pasti kamu akan bawa payung. Kan? Maka hadirin hadirat teman-teman semua yang dirahmati Allah, kita harus ada keyakinan. Ya tadi saya doa, mungkin ada yang bilang, mana mungkin kita terputus. Umur saya sudah tua, mungkin tahun depan saya nggak ada lagi. Jangan pikir begitu. Kalau Allah sudah izinkan, siapa bisa menghalangi? Kalau Allah sudah beri jalan, siapa bisa menghambati kita? Oleh karena ya kita yakin, ya Allah, tahun depan insya Allah kita akan sholat di Masjidil Aqsa insyaallah. Beberapa poin sahaja saya mau tekan dan setelah itu saya tidak mau berlama-lama. Kita akan mendengar Syekh Hasan insyaallah. Ya, beliau akan lebih mungkin cerita kepada kita banyak hal yang kita harus tahu. Hanya saya mungkin zahirkan di sini ada 3 poin yang penting bagi kita semua. Yang pertama, doa yang terbaik untuk saudara kita harus kita aturkan, harus kita sampaikan. Jadi kita jangan kata doa saya gimana akan beritahu Allah yang meminta. Seperti apabila Ibrahim alaihissalam mau dibakar oleh Namrud, kan seekor semut dia membawa setetes air. Jadi dia diejek oleh teman-teman yang lainnya, hewan-hewan yang lain, mereka memandang rendah dia. Mana mungkin kamu mau memadamkan apinya Ibrahim alaihissalam? Dia respon, dia kata, saya juga tahu mungkin tidak ada dampaknya, tetapi dia kata saya mau lakukan tugas. Saya mau zahirkan saya ini berpihak dengan Ibrahim alaihissalam. Jadi kita berpihak dengan siapa? Kita apakah melakukan tugas utama kita? Setelah iman di dunia ini, tugas utama kita hadirin hadirat yang dirahmati Allah adalah doa. Doa akan mengubah segala-galanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa berboikot. Ya, jangan kata, ya kalau saya tidak minum Coca-Cola, saya tidak makan McDonald's semua, apa dampaknya sebenarnya? Ada. Coba bayangin di Turki sekarang ini, baru-baru saya dapat data yang jelas banyak syarikat Yahudi di Turki sudah tarik diri mereka. Jadi ada dampak, mereka kan terlalu takut dengan duit. Maka di Indonesia juga saya lihat, Masya Allah, tabarakallah, saudara Indonesia banyak juga sangat concern, sangat mereka peduli, dan saya lihat tidak mereka makan minum dari produk-produk Yahudi. Ya, kita harus boikot. Tadi yang pertama doa, terus yang kedua boikot, yang ketiga adalah hadirin hadirat jemaat sholat subuh yang dirahmati Allah adalah kita berdonasi. Ya, berdonasi itu apa yang dia keluar dari hati Anda. Ya, jangan juga rasa, oh 1.000 rupiah yang saya kasih ini, apakah ada manfaatnya? Karena di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan 1
amal pahala kita itu dengan 1000. Para ulama berpendapat Allah minimal kasih pada kita amal kan biasanya satu amal misalnya kita baca Astagfirullah alif lam mim 30. Jadi biasanya dikalikan dengan 30 pahala. Tapi pada bulan Ramadan berapa tadi? 1000? 3000 pahala Allah kasih. Karena itu kita berada di bulan Ramadan ini memang donasi kita juga dilipat gandakan. Maka apa sahaja yang kita mampu, jangan kita paksakan. Apa yang keluar dari hati itu beri. Ya walaupun 1000 rupiah, walaupun tak ada apapun, niat pun, ya kapan saya ada uang saya mau kasih donasi, itu juga cukup insya Allah. Semua yang kita sekarang buat amal kita di sini pada ujung bulan, semoga Allah menerima, makbulkan. Saya mendoakan agar ibu bapak semuanya sehat walafiat nanti mudik ya, nanti mudik dan nanti lebaran insyaallah dengan kondisi sehat walafiat. Itu sahaja yang dapat saya sampaikan. Semua baik dari Allah, semua yang kalau saya bertutur salah dari nafsu saya, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harap yakin Turki untuk Indonesia. Berikutnya sebelum saya kita dengarkan dulu sambutan atas nama MUI Pusat pada saudara Arif Hasibuan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadirin hadirat masyarakat muslimin, jamaah sholat subuh Masjid Al-Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sudah sahur ya tadi Bu? Aman sahurnya? Yang tidak aman itu saudara-saudara kita di Palestina. Ya, Bu ya. Pada Selasa 18 Maret atau pekan lalu di saat sahur, saudara-saudara kita di Palestina diserang Bu oleh militer Zionis Israel yang padahal janjinya sudah gencatan senjata, tetapi di saat sahur malah dibombardir dan tercatat dari Kementerian Kesehatan Palestina itu lebih dari 400 atau bahkan 700 korban jiwa, dan di mana 70%-nya itu wanita dan anak-anak, dan itu yang terjadi hari ini. Lantas bagaimana kondisi terkini Gaza? Nanti insya Allah kita akan mendengarkan tausiah sekaligus bagaimana pengalaman dari saudara kita yang bernama Syekh Hasan Abu Toha. Beliau ini Bapak Ibu adalah dai ya, kelahiran Palestina yang saat ini bermukim di Makkah Mukarramah, dan beliau ini merupakan satu di antara warga Palestina yang menjadi korban kebiadaban Zionis Israel itu. Bahkan sampai lengan kiri beliau itu harus diamputasi, dan beberapa ada agak sedikit saja di telinga beliau. Dan nanti kita akan mendengarkan bagaimana situasi kondisi Gaza Palestina hari ini. Dan kami sampaikan, saya dari Majelis Ulama Indonesia bersama Basnas Republik Indonesia mengadakan safari Ramadan bersama Palestina yang setiap tahunnya kita laksanakan. Dan tahun ini kita selenggarakan di 6 provinsi Bapak Ibu. Yang pertama itu di daerah khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Sumatera Utara dan Riau. Secara paralel safari Ramadan ini berjalan sampai nanti insya Allah di 25 Maret ya, Senin di 25 Maret ini insya Allah. Nah karena itu kami
mengucapkan terima kasih kepada takmir masjid, tokoh masyarakat, ulama, para masyayikh yang memperkenankan safari Ramadan bersama Palestina dapat diselenggarakan di Masjid Al-Istiqomah ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar pesan Syekh Hasan Al-Banna ini dapat kita pahami dengan baik, tausiah dari beliau nanti akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Yusuf Maulana dari Al-Aqsa Working Group. Nanti kita dengarkan secara khusus dan kita resapi setiap pesan yang disampaikan, dan kita jadikan momentum ini sebagai momentum untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan tentunya meningkatkan kepedulian kita, solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Tanpa berpanjang kata, kepada Syekh Hasan Al-Banna dan Ustaz Yusuf Maulana, oleh Dr. Ali Yusuf. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن هذا الربط الرباني والربط الجغرافي والقرآني بين المسجد الحرام الكعبة والمسجد الأقصى لهو دليل قداسة وعظمة للمسجد الأقصى عند الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, itu dalam mukadimahnya beliau menyebutkan sebuah ayat surah Al-Isra yang pertama, jadi dia bisa katakan yang artinya manusia Allah yang telah memperdalam hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada malam hari untuk Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Kemudian dalam ayat ini dia menjelaskan bahwasanya ada kaitan erat antara kaitan tentang geografis dan juga keagamaan, yang mana Allah melibatkan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa di Palestina sebagai hubungan keagamaan yang sangat erat, yang ini akan beliau jelaskan insyaallah. وقد جئت إليكم من فلسطين ومن غزة بالتحديد، غزة الصامدة، أنقل إليكم السلام والحب والامتنان من الشعب الفلسطيني إلى الشعب الأندونيسي العظيم الذي طالما وقف وساند ودعم القضية الفلسطينية على مر تاريخها. Kami datang dari Palestina, khusus lagi jalur Gaza yang sangat teguh dan kokoh dalam perjuangannya. Kami menyampaikan pesan-pesan salam dari saudara kita yang di Gaza kepada masyarakat dan juga Bapak Ibu sekalian Indonesia sebagai bangsa yang kokoh juga yang teguh dalam mendukung perjuangan Palestina. وأنقل إليكم الصورة الواضحة لما تعيشه غزة من طوفان الأقصى إلى يومنا هذا. Dia akan menjelaskan bagaimana kondisi terkini perang Tufan Aqsa pada 7 Oktober sampai kondisi terkini saat ini. فلقد عاشت غزة أهوال يوم القيامة. قد كان القصف والتدمير في كل مكان منذ أكتوبر 2023 إلى حتى اللحظة، وهي تعيش تحت القصف والتدمير من إسرائيل ومن أمريكا ومن حلفائها على أرض غزة. Kondisi Palestina, khususnya jalur Gaza, sejak 7 Oktober pada perang Tufan Aqsa sampai kondisi saat ini layaknya seperti hari kiamat, seperti neraka, di mana kekesalan dan juga gempuran bom-bom yang setiap hari harus mereka hadapi sampai detik-detik hari ini pun masih dalam kondisi tersebut. لقد حاصروا غزة بالطائرات وبالدبابات وبالسفن الحربية وقصفوها، قصفوا المدارس والمستشفيات، قصفوا المساجد بيوت العبادة، وقتلوا الكثير من الأبرياء. Ya, tentunya serangannya adalah diperbuat oleh penjajah Zionis Israel beserta pendukung-pendukungnya Amerika, Eropa, dan negara lain, dan mereka menghancurkan tanpa melihat bangunan mana, baik sekolah, madrasah, masjid, kampus, dan semua bangunan-bangunan telah hancur, dan korbannya adalah masyarakat sipil, yang lebih banyak korban adalah ibu dan anak-anak. قتلوا أكثر من 50,000 شهيد و110,000 جريح غير الأسرى والمفقودين الذين لم يعلم مصيرهم إلى حتى اللحظة. Sampai saat ini jumlah korban sudah mencapai 500 jiwa, dan juga yang luka-luka juga mencapai ratusan, dan sampai saat ini akan terus bertambah. لقد تعمدوا قتل الأطفال والنساء حتى يتخلصوا من أهل فلسطين. Tentunya ini adalah tanggung kita semua bisa menolong mereka sampai mereka dapat terlepas dari serangan ini,
khususnya kita selamatkan ibu dan anak mereka. وأقول إن الصمود الذي قام به أهل غزة وهذه التضحيات العظيمة لأبنائهم ولبيوتهم ولممتلكاتهم لم تكن دفاعا عن أرض أو وطن فقط، بل إنها كانت دفاعا عن المسجد الأقصى ودفاعا عن نصر النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسب ويشتم في المسجد الأقصى من اليهود على مرأى ومسمع العالم كله، والعالم لا يحرك ساكنا. Ya, tentunya pengorbanan dan perjuangan ini bukan hanya sebatas perjuangan membela negara mereka Palestina, tapi lebih dari itu mereka dalam rangka membela kesucian dan kemuliaan Masjid Al-Aqsa. Tentunya dalam perjuangan ini mereka seakan-akan bergerak sendirian, berjuang sendirian di mana negeri-negeri kaum muslimin belum maksimal dalam mendukung dan membantu kaum muslimin yang ada di Palestina. لذلك يجب أن نعلم أنه فرض على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فرض عليه أن يدافع عن المسجد الأقصى، يدافع عن نصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يدافع عن المستضعفين هناك. فالله سبحانه وتعالى الذي قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهو الذي قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. Nah, maka dari itu kewajiban kita semuanya mengucapkan dua kalimat syahadat adalah mendukung membela mereka yang sedang terzalimi. Dan tentunya ini adalah kewajiban kita semua, bukan hanya sebagai seorang muslim, juga seorang manusia. وأقول لقد بذل المجاهدون هناك بأنفسهم ودمائهم رخيصة إلى الله سبحانه وتعالى. فلقد واجهنا في غزة إسرائيل وأمريكا وحلفائها، والآن العسكرية الضخمة الغربية، الدبابات، المركبة والطائرات الحربية الحديثة وكذلك السفن، كلها كانت تضرب وتقصف وتحارب المجاهدين. وهؤلاء المجاهدون كانوا يقاتلون بأقل الإمكانيات، بأقل الوسائل القتالية، ولكن كانت العقيدة هي عقيدة صحيحة، عقيدة ممتلئة بأن النصر بإذن الله للمؤمنين. Ya, tentunya pengorbanan perjuangan mereka dalam membela kemuliaan Masjid Al-Aqsa dengan darah dan nyawa mereka, bagi mereka itu adalah hal yang murah di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding kemuliaan Masjid Al-Aqsa. Dan tentunya perjuangan mereka melawan kekuatan yang sangat dahsyat, yaitu kekuatan Israel beserta Amerika pendukungnya dan sekutunya dari negara-negara Eropa, yang mereka melawan dengan kondisi persenjataan yang sangat terbatas dan sangat murah, melawan kekuatan yang sangat dahsyat, tank-tank mereka yang sangat teknologi tinggi, kemudian pesawat tempur, bahkan dari laut pun mereka dikepung oleh kapal-kapal. ونحن نعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى ناصر عباده المؤمنين وناصر المجاهدين إن شاء الله، وأن بإذن الله أن المسجد الأقصى سيحرر قريبا، وأن الكلمة العليا هي لله سبحانه وتعالى. نحن نعلم هذا يقينا، وهذا وعد الله. الله سبحانه وتعالى الذي قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. Tentunya perjuangan mereka, pengorbanan mereka ini adalah dalam rangka mencapai janji Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan bagi orang-orang Islam, bagi para pejuang. Mana beliau menyebutkan sebuah ayat yang maksudnya adalah bahwa akan tiba suatu masa di mana kaum muslimin akan menggantikan pendahulu-pendahulu mereka untuk memenangkan perlawanan perjuangan mereka melawan musuh-musuh Allah yang penuh dengan kezaliman. والشهداء الذين ارتقوا في غزة، أقول سبحان الله بإذن الله أن الشهداء لهم أجرهم ونورهم، وأن الله سبحانه وتعالى أعد للشهداء المنازل العظيمة، فلقد أعد 100 درجة للشهيد، ما بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض. فهذه منازل الشهداء، هذه منازل عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم تمنى هذه المنزل، وهو رسول الله وخير خلق الله، والقرآن نزل على صدره، إلا أنه قال لوددت أن أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل،
لما لها من أجر ومنزلة عظيمة وهي منزلة الشهيد. Ya, tentunya perjuangan melawan mereka sudah dijadikan oleh Allah SWT akan mendapatkan kemenangan, yaitu mendapatkan surga Allah SWT. Di mana kemuliaan para mujahid, para syuhada adalah kemuliaan di surga-surganya Allah, yang mana setiap tingkatan di surga itu jaraknya antara langit dan bumi. Maka Rasulullah, para sahabat serta pendahulu yang telah syahid, mereka akan mengatakan sesungguhnya jika diberikan kesempatan hidup maka akan hidup kembali, dan aku akan berjihad kembali, dan aku akan mati dan syahid dan mengulang kembali seperti itu. Saking mereka menginginkan kemuliaan dalam syahid. ولكن الواجب علينا كمسلمين أن ننصرهم بكل ما نستطيع، ندعمهم بكل ما نستطيع بالكلمة وبالقلم وبالدعاء لهم في هذه الأيام الفضيلة وبالسوشيال ميديا وبالمال، بكل ما نستطيع علينا أن ندعم فلسطين وأن ندعم القضية الفلسطينية وأن ننصر المسجد الأقصى. Ya, tentunya banyak sekali cara untuk kita bisa berperan mendukung perjuangan Palestina dengan donasi terbaik kita, dengan doa terbaik kita di bulan yang penuh keberkahan Allah SWT, dan juga kita menulis dan juga kita mengucapkan atau berkata-kata atau menyebarkan informasi melalui sosial media, itu pun merupakan peran yang bisa dilakukan untuk membela dan mendukung perjuangan Palestina. وأبشركم بإذن الله أن النصر قادم، وبإذن الله أن المسجد الأقصى سيحرر بإذن الله قريبا، وإن شاء الله سنصلي بإذن الله في المسجد الأقصى مكبرين مهللين فاتحين. هذا وعد الله إن شاء الله. Dan tahuilah janji Allah SWT adalah sesuatu kepastian bahwa Masjid Al-Aqsa dalam waktu dekat akan terbebaskan, dan kita kaum muslimin akan masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa dalam kondisi bertakbir, bertahmid, bertahlil dan suatu berjamaah insyaallah. وفي النهاية أتقدم نيابة عن أهل فلسطين إلى الشعب الأندونيسي العظيم شعبا حكومة، وأتقدم إلى مجلس علماء أندونيسيا ومؤسسة بزنس وهيئة الزكاة وأهل هذا الحي الطيبون وأهل هذا المسجد وإدارتها وكل من فتح لنا الباب وسمح لنا في أن نتكلم عن فلسطين وأن نتكلم عن نصرة فلسطين ونتكلم عن نصرة قضيتنا في الوقت الذي منعنا للأسف أن نتكلم عن هذا في الدول القريبة والمجاورة. Ya, beliau menyampaikan pesan sebagai perwakilan dari bangsa Palestina, ucapan terima kasih dan syukur tentunya kepada bangsa Indonesia dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, masyarakat di sini, masyarakat Indonesia yang baik. Bagaimana beliau sangat bersyukur atas keadaan beliau di sini, dan juga kepada Basnas, kepada MUI dan seluruh pihak yang mendukung kedatangan beliau, menyambut kedatangan beliau, menyampaikan kondisi terkini Palestina dalam waktu singkat ini. Mudah-mudahan dapat kita paham bersama. وإننا في فلسطين ننظر إلى الشعب الأندونيسي نظرة حب ونظرة أخوة لما قدمه على تاريخ القضية الفلسطينية. فبجانب بيتي هناك يوجد المستشفى الأندونيسي الذي طالما خدم وعالج الكثير من الجرحى الفلسطينيين والذي هدمه الاحتلال في هذه الحرب للأسف. Kemudian beliau dari Palestina juga menceritakan bagaimana kebaikan bangsa Indonesia di Palestina sudah terlihat, dan adanya bangunan rumah sakit Indonesia di Gaza Utara yang dekat dengan rumah beliau, di mana sepanjang perjuangan perlawanan atau perang di Gaza menjadi salah satu tempat untuk berobat dan juga tempat rujukan keamanan bagi para pengungsi dan juga korban-korban perang. كذلك المساجد التي بناها الشعب الأندونيسي موجودة في غزة، تقريبا 10 مساجد، وأيضا دمرها الاحتلال في هذه الحرب. Kemudian juga bukan hanya rumah sakit, bahkan masjid-masjid, kurang lebih ada 10 masjid yang dibangun oleh bangsa Indonesia di jalur Gaza, dan semuanya telah dihancurkan oleh Zionis. كذلك موقف الوفد الطبي الأندونيسي في هذه الحرب، فلقد كان حاضرا في هذه الحرب منذ بدايتها، وكان يعالج الجرحى الفلسطينيين في المستشفى الأندونيسي. وحينما هدموا المستشفى الأندونيسي وهددوا الوفد بالقتل، إلا أنه لم يغادر غزة، بل انتقل إلى مستشفى كمال عدوان. وحينما هدموا مستشفى كمال عدوان وقصفوه أيضا لم يغادر، انتقل إلى مستشفى المعمداني في وسط غزة، وهو يعالج ويمارس مهنته الإنسانية والطبية. هذا الموقف العظيم وهذا الموقف الإنساني النبيل نحن ننظر إليه نظرة حب وامتنان إلى الشعب الأندونيسي العظيم.
Dan tentunya para pejuang yang telah hadir, relawan medis yang dari Indonesia yang ada di Palestina dan juga peserta medis yang ada di Gaza, mereka berjibaku menolong para korban dan yang syahid maupun yang luka-luka. Terbukti dengan adanya bangunan rumah sakit Indonesia di Gaza Utara sejak awal perang sangat membantu. Dan ketika Israel menyerang rumah sakit tersebut, mereka tidak akan pindah, tidak akan menyerah, bahkan mereka berpindah ke rumah sakit Kamal Adwan yang di sebelahnya. Kemudian ketika diserang lagi, mereka pindah ke Gaza Tengah dan seterusnya. Mereka tidak pernah berputus asa, tidak pernah menyerah, tapi mereka terus membantu para korban. هكذا هي أخوة الدين، واعتصموا بحبل الله جميعا. نعم، هكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد الذي اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Ya, itulah perumpamaan kemuliaan seorang mukmin yang muslim lainnya, sebagaimana sebagai contoh, yaitu sebagai satu tubuh yang ketika satu tubuh itu merasakan sakit atau demam, maka seluruh anggota tubuhnya akan merasakan demam. Itulah kemuliaan dan juga keharmonisan seorang muslim dan muslim lain. في الختام اسمحوا لي أن أدعو إلى فلسطين وإلى المجاهدين وإلى الشعب الأندونيسي الطيب. Maka beliau minta perkenankan kepada beliau untuk bisa menyampaikan kondisi terkini dan juga menyampaikan beliau tentang apa. اللهم يا جليل يا عظيم يا أرحم الراحمين يا ملك الملوك يا من هو حي ولا يموت يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعدد أيام السنين وفي كل وقت وحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا واغفر لمن له حق علينا واغفر لمشايخنا وعلمائنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم في هذا الشهر الفضيل شهر العتق من النيران، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار وأكرمنا بالفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلنا حفرة من حفر النار. اللهم يا جليل يا عظيم يا ملك الملوك يا من هو حي ولا يموت يا من إياك نعبد وإياك نستعين يا صريخ المكروبين يا غياث المستغيثين يا ناصر المستضعفين يا مجيب دعوة المضطرين يا أرحم الراحمين يا كثير الخير يا دائم المعروف. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، سدد رأيهم ورميهم واجمع على الحق كلمتهم. اللهم مكنهم من رقاب اليهود. اللهم عليك بيهود. اللهم إنهم دمروا البلاد وقتلوا النساء والأطفال، اللهم عليك بهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى عاجلا غير آجلا يا رب العالمين. اللهم تولى أمر غزة، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم رحماك في أطفالهم، رحماك في نسائهم يا ربنا يا رب العالمين. اللهم أدم الأمن والأمان على أندونيسيا. اللهم أدم الأمن والأمان على أندونيسيا. اللهم بارك في شعبها، بارك في نسائها، بارك في رجالها. اللهم بارك في بيوتها وبارك في أولادها. اللهم اجعلهم للدين قائمين ولكتابك حافظين وللرسول تابعين
يا ربنا ورب كل شيء ومليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا وإمام المجاهدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Barakallah. Demikian Pak Iwan penyampaian beliau. Assalamualaikum. Barakallah. Tiga masjid yang